kabar semuanya para juraganku? Pastinya sehat dan bahagia selalu ya. Nah, jumpa lagi nih di YouTube channel aku Movie Berkitio. Spesialnya kali ini saya lagi traveling bertemakan wisata religi. Saya tepat berada di sebuah kota bernama Pasuruan, Jawa Timur. Nah, di daerah kota Pasuruan ini terdapat seorang waliullah, seorang ulama penyebar agama Islam. Dia bernama Kiai Haji Hamid Pasuruan. Nah, sekarang saya akan mereview mengenai lokasi ziarah makamnya seperti apa, kondisinya, serta sejarahnya. Spesial hari ini buat kalian semuanya ya. Dan pastikan kalian juga datang kemari untuk berwisata religi seperti apa makam ziarah Kiai Haji Hamid Pasuruan itu. Yuk, itu terus ya, spesial buat kalian semuanya akan saya review totalitas hari ini. Yuk. Pertama-tama saya akan memasuki area alun-alun Kota Pasuruan ya. Nah, tepat sekitar kurang lebih jam 11 siang saya berada di area sekitar alun-alun Kota Pasuruan ini karena memang berdekatan secara langsung dengan ziarah makam Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Nah, sekarang saya sudah masuk. Terlihat nampak di depan saya alun-alun Kota Pasuruan ini sangat asri ya. Aman, sehat, rapi, indah. Karena memang banyak pemugaran, jadi nampak terlihat hijau. Serta bersihnya begitu luar biasa, tertata, rapi. Karena banyak pemugaran di area alun-alun ini. Semua PKL atau pedagang kaki lima memang dilarang berjualan. Jadi sangat terjaga kondisinya, yang sangat begitu hijau, rapi, dan indah. Jadi buat kalian yang ingin berwisata religi ke makam Kiai Haji Abdul Hamid, kalian juga bisa mampir ke alun-alun Kota Pasuruan ini ya, sembari bersantai, menikmati cemilan, tapi ingat jangan buang sampah sembarangan demi kenyamanan bersama. Jadi biasakan hidup bersih ya. Oke, saya lanjut berputar-putar di sini. Nampak begitu indah, benar-benar tertata rapi ya. Sekarang saya akan pindah posisi menuju ke depan pelataran Masjid Agung. Terlihat nampak di depan saya di sini terdapat ada kurang lebih 12 tiang payung dengan sebutan Payung Madinah. Berdasarkan beritanya, Payung Madinah ini menghabiskan dana miliaran rupiah. Wow, sungguh luar biasa ya. Namun dari pembangunan Payung Madinah ini memang memberikan nilai estetika tersendiri. Coba kalian lihat ya di sini, memang menambah keindahan dari Masjid Agung serta alun-alun yang ada di sekitaran Kota Pasuruan ini. Sungguh luar biasa. Jadi benar-benar terkonsep ya. Payung Madinah ini bisa buka tutup secara otomatis. Nampak terlihat banyak rombongan para peziarah berdatangan dari berbagai daerah. Bisa kalian lihat di sini, terutama dikombinasi oleh perempuan atau ibu-ibu. Nah, di sini saya spill ya secara keseluruhan mengenai Payung Madinah ini, sekalian sama Masjid Agungnya juga. Jadi saya tidak tanggung-tanggung untuk memvideokan yang ada di ziarah makam Kiai Haji Abdul Hamid ini. Oke, para juraganku semuanya, sembari melihat view atau pemandangan di area sekitar
Masjid Agung ini saya akan menjelaskan juga mengenai sejarah dan karomahnya yang dimiliki oleh almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan ini. Kisah karomah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Nama Kiai Haji Abdul Hamid bagi warga Pasuruan sudah tidak asing lagi karena pengasuh pesantren Salafiyah ini dikenal dengan keistimewaannya dan karomahnya. Abdul Hamid begitu nama pria yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumbergirang Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Abdul Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri. Ayahnya, Kiai Umar, adalah seorang ulama di Lasem dan ibunya adalah anak Kiai Sidik, juga ulama di Lasem. Kiai Sidik adalah ayah Kiai Haji Mahfuz Sidik, tokoh Nahdlatul Ulama. Abdul Hamid sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi kiai. Dia mula-mula belajar Al-Quran dari ayahnya. 3 tahun kemudian, Abdul Hamid menimba ilmu di pesantren kakeknya, yaitu Kiai Haji Sidik di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Sejak kecil sudah tampak tanda-tanda bahwa dia bakal menjadi wali dan ulama besar. Konon pada usia 6 tahun dia sudah bertemu dengan Rasulullah. Dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga Nahdlatul Ulama, khususnya kaum Sufi, Rasulullah walaupun telah wafat sekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali, bukan dalam mimpi saja tapi secara nyata. Salah satu karomah Kiai Abdul Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Maula Dawiyah bertandang ke pesantrennya. Sang Habib yang pernah berguru dengan Al-Ustazul Imam Al-Habbar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Fil Faqih diberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Pada suatu kesempatan, datanglah Habib Bakir menemui Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Kiai Haji Abdul Hamid, banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Setelah bertemu Habib Bakir, merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang kiai, karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupai. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan ilmu kanuragan, Habib Bakir terkejut karena sang kiai tersebut tengah berada di tanah suci Mekah. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib sepuh yang datang kepadanya, karena sang Habib menanyakan kemana sang kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Kiai Haji Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu kagetlah Habib sepuh tadi melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa oleh Kiai Haji Hamid mendatangi Masjidil Haram. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika Asmawi, salah seorang santrinya, harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo, besarnya Rp300.000. Cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70-an. Dia tidak tahu dan mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Karenanya dia hanya bisa menangis, malu kalau sampai ditagih. Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Kemudian dengan lembut sang kiai yang lantas menyuruh Asmawi menggoyangkan pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari, kata Kiai Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tenggenggam uang kertas. Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal yang sama, tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya 225.000, masih kurang Rp75.000. Tetapi datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Hamid. Lalu uang itu diserahkan ke Asmawi. Lain lagi yang dialami Said Ahmad, santri lainnya. Dia justru seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah tersohor itu. Saat Ahmad ingin tahu apakah Kiai tahu bahwa dia ingin diberi makan olehnya. Ketika sampai di pesantren milik sang Kiai,
Kebetulan saat sholat isya sudah masuk, dia pun ikut sholat berjamaah. Usai sholat dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan. Pertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat. Dengan demikian, dia pikir niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu dia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangan kepadanya. Dengan langkah ragu, dia pun mendekatinya. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya. "Makan di sini ya," kata Kiai Hamid sambil tersenyum. Dia pun diajak masuk ke ruang tengah. Di sana hidangan sudah tersaji. "Maaf, lauknya seadanya," kata Kiai santai. "Sampean tidak bilang-bilang sih," Said tersindir. Dan sejak itu dia percaya Kiai Hamid adalah wali. Wallahu alam bisawab. Nah, gimana para juranku? Asik ya belajar mengenai kisah dan sejarah serta karomah yang dimiliki oleh sang waliullah bernama Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Semoga bermanfaat ya. Sekarang saya masuk ke dalam Masjid Agung karena memang sudah memasuki sholat zuhur berjamaah. Jadi saya akan sholat berjamaah di sini sembari saya spill ya mengenai keadaan kondisi yang ada di dalam Masjid Agung ini. Yuk ikutin terus sampai mana saya akan mereview masjid ini buat kalian semuanya. Nampak terlihat beberapa para jamaah berdatangan ke dalam masjid ini untuk sholat berjamaah. Terdapat pula banyak para santri, bocil-bocil di sini berdatangan. Di samping sisi kanan saya terdapat beberapa bocah berkumpul. Sembari bergurau, kabarnya mereka adalah para santri penghafal Al-Quran. Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Patut diacungi jempol semangat belajar mereka. Mari kita doakan semoga mereka adalah para penerus waliullah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa kalian lihat ya kondisi yang ada di dalam Masjid Agung ini, mulai dari bentuk dan nilai seninya memang sangat dijaga. Mulai dari zaman dulu hingga sekarang tetap ya gak ada perubahan, cuma dari segi warna saja ada perubahan sedikit, rada cerah dan segar. Karena memang masjid ini adalah saksi bisu sejarah mengenai perkembangan agama Islam yang ada di kota Pasuruan, tepat berada di jantung kota Pasuruan ini. Saya sekarang sudah selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Langsung saya keluar dari masjid ini menuju ke gang. Langsung keluar ke area makam Kiai Haji Hamid Pasuruan. Nah, inilah kondisinya, banyak bocil-bocil berkumpul serta para pedagang menjajakan dagangannya di gang ini. Jadi buat kalian jangan khawatir ya, tidak perlu khawatir kehausan atau lapar. Di sini juga terdapat beberapa warung atau rumah makan serta penjual minuman. Lengkap pula beberapa pedagang souvenir. Saya lanjut keluar ke area masjid ini. Nampak terlihat pelataran yang begitu luas dan indah. Para peziarah juga nampak terlihat ya, beberapa rombongan berdatangan. Jadi semakin siang menuju sore semakin ramai pula para peziarah untuk berdatang ke makam Kiai Haji Abdul Hamid ini.
jujur semuanya, akhirnya selesai sudah percobaan saya bersama kalian tepat di kota Pasuruan, Jawa Timur, yaitu di wisata religi Kiai Hamid Pasuruan. Gimana? Kalian tertarik untuk datang kemari? Buktikan sendiri ya bahwasanya sejarah serta ziarah makam Kiai Haji Hamid Pasuruan ini sungguh-sungguh memberikan sebuah pengalaman tersendiri untuk belajar mengenai sejarah agama Islam tepat di kota Pasuruan, Jawa Timur. Yuk, nantikan terus destinasi berikutnya bersama saya di YouTube channel Mufid Brikitio. Dan sampai jumpa lagi di destinasi berikutnya tepat di Indonesia terindah ini. Bye bye.